Penasaran gak sih, gimana caranya biar usaha kita nggak cuma menghasilkan uang, tapi juga mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yuk, simak sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Seringkali kita terjebak dalam mengejar keuntungan duniawi semata, lupa bahwa keberkahan jauh lebih penting. Padahal, dengan keberkahan, rezeki yang sedikit pun bisa terasa cukup dan membawa kebahagiaan. Nah, kali ini kita akan bahas tuntas. Gimana sih caranya agar usaha kita bisa jadi ladang pahala dan sumber rezeki yang halal lagi barokah? Kunci utama adalah niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tindakan, setiap keputusan dalam bisnis kita harus kita dasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Hindari segala bentuk kecurangan, penipuan, dan praktik riba yang jelas-jelas diharamkan. Ingat, rezeki yang haram tidak akan membawa keberkahan, justru akan mendatangkan malapetaka. Mulailah dengan membersihkan hati dan niat, kemudian perbaiki cara kita berbisnis. Jujurlah kepada pelanggan, berikan pelayanan yang terbaik, dan jangan pernah mengambil hak orang lain. Berbisnislah dengan adil, tidak menjolimi siapapun, dan selalu berusaha untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Selain itu, jangan lupakan sedekah dan infak. Sisihkan sebagian dari keuntungan kita untuk membantu sesama yang membutuhkan. Sedekah tidak akan mengurangi rezeki, justru akan melipat gandakannya. Percayalah, dengan bersedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu-pintu rezeki yang tidak terduga. Ingatlah selalu bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari kerja keras kita semata. Jadi, jangan pernah sombong dan merasa bahwa kita bisa mendapatkan segalanya dengan kekuatan sendiri. Selain niat yang lurus dan praktik bisnis yang jujur, ada beberapa hal lain yang perlu kita perhatikan agar usaha kita semakin berkah. Pertama, jaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu, perbanyak membaca Al-Quran, dan selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita akan menjadi tenang dan pikiran kita akan menjadi jernih, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat dalam bisnis. Kedua, jaga hubungan baik dengan sesama manusia. Hormati karyawan kita, perlakukan mereka dengan baik, dan berikan hak-hak mereka secara adil. Jangan pernah merendahkan atau menindas siapapun. Ingatlah, keberkahan akan datang jika kita saling membantu dan saling menyayangi. Ketiga, manfaatkan teknologi dengan bijak. Di era digital ini, kita bisa memanfaatkan internet dan media sosial untuk mempromosikan bisnis kita. Namun, gunakanlah teknologi dengan bijak dan jangan sampai melanggar norma-norma agama. Hindari menyebarkan berita hoax, ujaran kebencian, atau konten-konten yang tidak bermanfaat. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan mengajak orang lain untuk berbuat baik. Keempat, terus belajar dan mengembangkan diri. Dunia bisnis terus berubah dan berkembang. Oleh karena itu, kita harus terus belajar dan mengembangkan diri agar tidak ketinggalan. Ikuti pelatihan-pelatihan bisnis, baca buku-buku bisnis, dan belajar dari pengalaman orang lain. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah kita capai. Teruslah berusaha untuk menjadi lebih baik. Kelima, selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Jangan pernah mengeluh atau merasa kurang. Ingatlah, masih banyak orang di luar sana yang hidupnya jauh lebih susah dari kita. Dengan bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmatnya kepada kita. Terakhir, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah agar usaha kita selalu dilindungi dan diberkahi. Berdoalah agar kita selalu diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan bisnis dengan jujur dan adil. Berdoalah agar kita selalu diberikan rezeki yang halal dan barokah. Ingatlah, doa adalah senjata orang mukmin. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Dengan doa, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Jadi, jangan pernah lelah untuk berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, perhatikan juga aspek keberlanjutan bisnis kita. Jangan hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tapi pikirkan juga dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Usahakan agar bisnis kita bisa memberikan manfaat bagi banyak orang dan tidak merusak lingkungan. Dengan demikian, bisnis kita akan menjadi lebih berkah dan lebih bermakna. Jangan lupa juga untuk melibatkan keluarga dalam bisnis kita. Libatkan istri, anak-anak atau saudara-saudara kita dalam pengambilan keputusan atau operasional bisnis. Dengan melibatkan keluarga, bisnis kita akan menjadi lebih solid dan lebih harmonis. Ingatlah, keluarga adalah harta yang paling berharga. Jadi, jagalah keluarga kita dengan baik dan libatkan mereka dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk bisnis. Dengan mengikuti tips-tips di atas,
Insya Allah, usaha kita akan menjadi lebih berkah dan lebih sukses. Ingatlah, kesuksesan sejati adalah kesuksesan dunia dan akhirat. Gimana teman-teman? Semoga tips-tips tadi bermanfaat ya. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain agar semakin banyak orang yang bisa merasakan keberkahan dalam bisnisnya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar di bawah, sharing pengalaman kalian tentang bisnis yang berkah. Mari kita saling mendoakan agar usaha kita semua selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.